Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan saya IGD Agus Febriana Yoga, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Banjar, Buleleng, Bali, tahun 2024. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada materi ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Ada 4 pertanyaan yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan koneksi antar materi pada modul 3.2 adalah sebagai berikut. Berikut kesimpulan dari pertanyaan pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai bagian dari ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi unsur biotik, unsur hidup, dan abiotik, unsur mati, untuk menciptakan hubungan aman, nyaman, harmonis. Unsur biotik yang dimaksud yaitu murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat, dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan unsur abiotiknya yaitu sarana prasarana, keuangan sekolah, lingkungan alam. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk mengelola sumber daya di sekolah, yaitu pendekatan berbasis masalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut: fokus pada masalah, fokus pada kekurangan, fokus mencari bantuan sponsor dari institusi lain. Merancang program untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Dan pendekatan berbasis aset yang memiliki karakteristik sebagai berikut: fokus pada kekuatan aset, berpijak pada potensi positif dalam landasan berpikir, membayangkan masa depan mengenai kesuksesan yang bersumber dari kekuatan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasar visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Ada 7 modal aset yang ada di sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal agama atau budaya, modal lingkungan alam, modal sosial, dan modal politik. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan aset. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pemanfaatan 7 aset sekolah yaitu modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan alam, modal sosial, modal agama budaya, modal politik. Jika dikelola dengan baik pasti sangat membantu mencapai pembelajaran yang berkualitas. Berikut contoh pengelolaan sumber daya yang tepat, yaitu menghias kelas agar nyaman dalam belajar, memanfaatkan lingkungan sekolah dan sarana prasarananya untuk memfasilitasi tumbuh kembang potensi anak, menjalin hubungan dengan orang tua dan pihak luar untuk mendukung kegiatan sekolah, dan meningkatkan sumber daya guru dan murid. Berikut beberapa contoh materi ini berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yaitu, mulai dari modal manusia, contohnya kepala sekolah memberikan dukungan motivasi ke tenaga pendidikan dan guru menerapkan pembelajaran inovatif, kreatif dan berpihak pada murid, memberikan ruang berkembang, sesuai kodrat alam dan zaman. Modal fisik yaitu memanfaatkan sarana prasarana secara optimal dalam pembelajaran, seperti merias ruangan, pemanfaatan teknologi dan internet sekolah untuk memberikan pembelajaran sehingga murid lebih mudah memahami pembelajaran dan menyenangkan bagi mereka. Modal finansial yaitu memanfaatkan dana BOS, APBD, komite secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran lebih berkualitas. Modal agama, budaya yaitu membiasakan murid menerapkan salam sopan santun dan berdoa sebelum pembelajaran. Modal lingkungan alam contohnya memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber pembelajaran kontekstual, memanfaatkan kelas untuk memasang hiasan kelas atau untuk memajang buku yang diperlukan. Modal sosial contohnya memanfaatkan norma dan aturan dalam menerapkan tata tertib, keyakinan kelas, sekolah. Memiliki kesadaran diri atau sosial untuk dapat menerapkan disiplin positif di kelas sehingga tercipta suasana kondusif. Modal politik contohnya kebijakan kepala sekolah dalam mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid.
Hubungan modul 3.2 dengan modul 1 yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan menuntun segala kodrat pada anak dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya berdasarkan pada kekuatan, aset yang dimiliki. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam setiap pembelajaran untuk mendukung pembelajaran berpihak pada murid. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan, aset yang dimiliki. Modul 1.4 Budaya positif. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu menerapkan budaya positif untuk menumbuhkan budi pekerti anak sebagai aset dalam modal budaya, agama. Hubungan modul 3.2 dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid sehingga bisa mengembangkan aset berupa siswa secara maksimal. Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin perlu menguasai kemampuan sosial emosional sehingga pengelolaan sumber daya dapat maksimal. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Pemimpin harus bisa mengelola sumber daya dengan menerapkan teknik coaching sehingga bisa mendapat solusi dari semua pihak terkait. Hubungan modal 3.2 dengan modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu dalam mengelola sumber daya seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang memihak pada murid sesuai fakta di lapangan dengan memakai pertimbangan 3 prinsip dilema etika, 4 paradigma dilema etika, 9 langkah penyelesaian kasus, serta mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 saya berpikir yang dianggap aset adalah tanah berdiri sekolah dan bangunannya, dalam membuat kegiatan lebih fokus pada masalah dan menemukan solusi yang kurang tepat. Sesudah mempelajari, saya memahami 7 aset utama yang dapat membangun sekolah dari modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal budaya, agama, modal lingkungan alam, modal sosial dan modal politik. Seorang pemimpin harus memiliki pikiran positif mempertimbangkan 7 aset utama sekolah dalam mengembangkan potensi sekolah menjadi lebih baik. Pemikiran apa yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Ada 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru dalam memimpin pembelajaran harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola aset sekolah yaitu anak-anak demi menciptakan pembelajaran yang berkualitas, pengambilan keputusan agar menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, aset bukan pendekatan berbasis kekurangan. Demikian koneksi antar materi pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia, salam bergerak, tergerak, menggerakkan, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu.